Eh, Pertama saya menanyakan tentang mengapa apa dan tujuan manusia diciptakan. Terus nyolot, ya kamu tanya diri kamu sendiri, gitu. Saya ini diciptakan untuk memberitakan Injil lah. Kamu harus tanya ke diri kamu sendiri, gitu. Terus saya tanya tentang teori evolusi. eh, Dianya nggak ngerti apa itu evolusi, jadi susah juga. Saya mau meluruskan, malah dibilang kurang ajar. Iya. Oke, sebelum ke Gurunda lagi, mungkin Lol tanggapin dulu respon dari kita tentang pertanyaan Lol, baru nanti Gurunda masuk ya. Silakan Lol. Iya, silakan. Baik, saya rasa saya sudah mendapat jawaban mengenai apa yang harus saya lakukan jika mengonsumsi makanan haram tergoda, dan apa yang saya harus lakukan agar tidak ketahuan jika saya mualaf. Satu lagi, kebetulan tadi terlintas di benak saya mengenai di agama saya sebelumnya, ini mengenai pengorbanan Ishak di Gunung Bukit Moria. Tapi di versi Islam lain lagi. Saya sempat di Gini aja Bang postingan. Nol. Ya, apa Ya. yang menjadi penasaran Anda dan keraguan Anda dengan Islam, silakan Anda tanyakan. Ya, insya Allah di sini ada gurunda-gurunda kita yang akan bisa menjelaskan. Ya, jadi memang yang Ya. paling penting tuh Bang Lol harus percaya dulu, harus yakin dulu gitu. Ya, jadi syahadat itu karena Anda yakin, bukan karena Anda, wah, sudah condong ke sini atau condong ke sana, tapi harus 100%, jangan cuma setengah-setengah. Jadi memang alangkah baiknya Anda tuh ya tahu gitu kan. Istilahnya rasa penasaran Anda sudah terjawab semua, baru Anda sudah yakin, baru Anda syahadat. Ya, tadi Anda Ya, juga sudah kebetulan. ngomong kalau Anda sudah punya inilah ya gambaran ya yang harus Anda lakukan, dan kita ingatkan juga gitu, semua umat muslim ini kan bersaudara. Jadi misalnya Anda bisa memberitahukan lokasi Anda atau apa, sehingga ya kita bisa arahkan atau kita cobalah ada orang yang bisa membantu seandainya terjadi apa-apa atau enggak ada kondisi-kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Nah, itu fungsinya. Ya, silakan. Saya domisili Makassar. Wah, lebih enak lagi. Allahu Akbar. Makassar. Ini Gurunda kita Makassar. Ya, Anda aman kalau begitu insya Allah. Ya. Iya. Yuk, langsung dilanjut lagi tadi soal Ishak Ismail. Kebetulan tadi terlintas di benak saya saat Bang Kores lagi memberi jawaban. Ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa bisa berbeda antara Kristen, Yahudi, dan Islam? Saya pernah baca, katanya ini untuk legitimasi kenabian ya. Kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Apa maksudnya Dinda? Coba Dinda Kores. Maksudnya kenapa di Kristen sama Yahudi yang disembelih Ishak, tapi kok di Islam malah Ismail gitu loh Gurunda. Padahal, nah kan gitu. Iya. Ada nggak yang mau jelasin? Gurunda dong. Oh, saya yang udah ditanya. banyak tadi. Iya. Oke, baik. Jadi gini. Kalau di dalam Al-Quran itu diterangkan sebelum kita masuk ke sana ya. Al-Quran menerangkan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka orang yang menulis sebuah buku lalu dikatakan itu dari Allah. Padahal yang mereka tulis itu hanya salinan-salinan terjemahan dari fase ke fase dan seterusnya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau saudara saya menilai Al-Quran yang adalah bahasa langit dengan buku yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak kita kenal, hanya berdasarkan terhadap revisian, terjemahan, keterjemahan, itu nggak bisa. Tapi saya bisa membantu gitu. Dalam arti kata gini, orang Yahudi dan Islam itu tidak pernah ribut tentang siapa yang dikorbankan. Kenapa? Karena di antara dua agama ini, dua kepercayaan ini, meyakini dengan sepenuh hati tidak ada yang dikorbankan. Yang iseng ini adalah Kristen.
selalu mempermasalahkan itu. Padahal tidak ada hubungannya antar kebenaran dan juga kesesatan. Justru kalau kita melihat contoh misalnya perintah daripada Tuhannya Abraham agar Abraham mengorbankan anaknya. Pertanyaan sederhananya adalah Tuhan minta anak yang mana? Anak tunggal atau anak perjanjian? Itu satu. Yang kedua, Tuhan minta yang mana? Anak Abraham yang tunggal atau anak Sarah yang tunggal? Wahai Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Tidak dikatakan wahai Sarah, ambil anakmu yang tunggal, tapi Abraham. Itu yang pertama ya, kita harus tahu itu. Bahwa yang dikorbankan itu, yang diperintahkan untuk dikorbankan itu adalah anak tunggal. Anak tunggal itu adalah anak yang pernah menduduki posisi di mana dia tidak punya kakak, tidak punya adik. Dia anak pertama. Itu disebut anak tunggal. Dan ini pernah dirasakan oleh Ismail alaihissalam selama kurang lebih 14 tahun. Kalau Ishak dia tidak pernah menjadi anak tunggal. Kecuali anak tunggalnya Sarah. Tapi sangat disayangkan, kitab yang dituliskan dengan tangan manusia itu sendiri jelas sekali. Ambillah anakmu yang tunggal, itu firman kepada Nabi Abraham alaihissalam. Nah, kita selesaikan di situ. Yang kedua yang perlu dipahami adalah Ismail dan juga ibunya Hagar itu berada di lembah Beersheba, di padang gurun Beersheba. Boleh kita lihat di dalam Kejadian 21 nomor 14. Jadi Hagar, ibunda Hagar dan anaknya Ismail itu melewati Beersheba dan kemudian dia berdomisili di Beersheba. Di gurun Paran. Bisa dilihat di Kejadian 21 nomor 21. Nah, Abraham sendiri berada di mana? Di Beersheba. Itu terjadi di dalam Kejadian 21 nomor 33. Lalu di mana Ishak dan juga ibunya Sarah menetap? Ishak dan ibunya justru menetap di Hebron. Kejadian 23 nomor 2. Nah, ini bukti yang sangat akurat bahwa ketika kemudian Abraham datang kepada Hebron, ke istrinya pada saat itu sudah wafat. Sarah ini wafat. Ketika Abraham datang, dia datang sebagai orang asing di situ, membelikan tanah untuk memakamkan istrinya. Artinya bahwa kejadian di Beersheba itu yang ada di sana siapa? Ismail dan Hagar. Bukan Ishak. Dan kejadian itu pun terjadi sebelum Isa itu dilahirkan. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa bertentangan? Karena yang Anda gunakan untuk menguji itu adalah kitab yang hanya terjemahan. Tetapi meskipun begitu, kami apologet muslim mampu menguraikan. Kejanggalan yang pertama, di Kejadian pasal 22 mengisahkan seolah-olah Ishak berada di Beersheba. Padahal tidak ada anak Abraham yang berdomisili di Beersheba selain daripada Ismail. Ishak itu berdomisili di Hebron. Kejanggalan yang kedua, setelah selesai ritual pengorbanan ini di Kejadian 22 misalnya, Abraham dan Ishak pulang ke Beersheba. Jadi seolah-olah Sarah berdomisili di Beersheba. Padahal buku yang saudara genggam hari ini mencatat dengan valid bahwa Sarah berdomisili di Hebron hingga wafatnya. Kejadian 23 nomor 1 nomor 2. Jadi kebalik-balik cerita. Yang terjadi adalah kejadian pengorbanan di Beersheba. Yang tinggal di Beersheba adalah Ismail dan Hagar. Tapi ceritanya yang pergi ke Beersheba itu adalah Ishak. Gak nyambung logikanya. Harusnya kalau kejadiannya di Hebron, maka yang dikurbankan itu adalah Ishak. Coba Anda baca, saya kasih data. Kejadian 22 nomor 19, Kejadian 23 nomor 1 nomor 2, kemudian diterangkan lagi dalam Kejadian 21 nomor 14, Kejadian 21 nomor 21, Kejadian 21 nomor 23, Kejadian 23 nomor 2. Di situ Anda akan menemukan betapa sederhananya membuktikan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Demikian sementara.
Silakan Baik. yang lain. Ya, ini aku ngasih kesimpulan singkat dari apa yang Gurunda jelaskan. Jadi sebenarnya di perjanjian lama itu ya anak tunggal itu ya Ismail. Yang disembelih siapa? Ya Ismail inilah yang anak tunggal gitu. Cuman karena cek tadi kalau ingat apa yang Gurunda bacakan ayat di atas, Al-Qur'an sudah menjelaskan kepada kita. Tulisan-tulisan kitab-kitab terdahulu itu dirubah-rubah oleh orang-orang terdahulu baik Yahudi maupun Kristen, dan kita punya datanya untuk itu. Sehingga yang terjadi apa? Malah Ishak yang disembelih, bukan Ismail. Itulah kenapa Gurunda menjelaskan ayat-ayat kejanggalan-kejanggalan mengenai penyembelihan yang ditujukan kepada Ishak ini. Sehingga yang benar siapa? Ismail tentunya yang disembelih itu. Itulah kenapa Kejadian 18 nubuat yang digenapi itu oleh bangsa Arab yang dimana menguasai dari sungai Tigris sampai Efrat. Tigris itu di Syria, Efrat di Mesir. Israel nyampe nggak sampai sana? Enggak. Tapi Ismail nyampe sampai sana kerajaannya. Begitu brother lol. Silahkan pertanyaan berikutnya. Ismail dikorbankan di mana? Tidak diceritakan bahwa Ismail yang dikorbankan. Tapi yang Anak sulung dikorbankan di mana? ya, tapi yang terjadi kemudian di dalam Kejadian 22 itu pengorbanan dilakukan di mana? Di Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Itu dulu. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 22. Kejadian penyembelihan itu terjadi di Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Baca Kejadian 21. Sederhana bukan? Lalu di mana Ishak dia tinggal? Di Hebron. Baca data berikutnya. Di Kejadian 23. Itu jelas tuh. Jadi kalau saya urai sederhananya gini. Kejadian 21 yang tinggal di Beersheba itu adalah Ismail. Abraham tinggal di Beersheba, juga terjadi di Kejadian 21. Kejadian 22 terjadi pengorbanan. Di mana? Di Beersheba. Kejadian 23 jelas sekali Ishak tinggalnya di Hebron. Sementara prosesi kejadian penyembelihan terjadinya Beersheba. Yang ada di Beersheba adalah Ismail. Sementara yang dipanggil untuk kemudian dikorbankan adalah anak tunggal. Anak yang pernah mengalami di mana posisinya sebagai anak sendirinya Abraham. Sederhananya gitu. Silakan. Lol. Iya. Lagi baca Kejadian. Bagus. Ya, dibaca aja dulu. Jadi gitu ya kalau misalnya kalian nguping, orang kalau ada yang nanya, lu jawab yang sabar. Kawan kita dari Kristen yang begini nih udah ke yang keberapa coba ini? Ya Gurunda. Ya, saya ingin kemudian menyampaikan data dari langit 1400 tahun silam itu sudah dikatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsira. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Itu Al-Quran yang mengurai itu. Jadi memang banyak cerita yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu jelaskan kepada Bani Israel begitu baginda Rasulullah SAW itu datang. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim surah As-Saffat itu ya, bagaimana kemudian prosesi pengorbanan itu terjadi sebelum Isa itu lahir. Meskipun nama daripada Nabi Ismail tidak disebutkan, tapi yang pasti setelah prosesi kejadian pengorbanan ini, barulah Ishak itu lahir. Itu dalam Al-Quran. Demikian. Oh ini juga lol kata Ustadz Unggul di bawah. Apa yang lu tanyakan itu asbab dari Ustadz Donditan Mualaf. Donditan dulunya Kristen juga.
Oke, Ya, ada lagi Bang sekarang Long silakan Anda baca supaya bisa tentang semua nih. kejadian. Apa penasaran Anda? Silakan diungkapkan semua ya. Masih Jul, Kalau bisa masih di nanti, ini, masih di yang tadi. Dia lagi baca iya. dulu apa? Ayat-ayat yang Oh iya dikasih ya, Gurunda. ya Anda harus ngecek sendiri, jangan dengar katanya ya, tapi Anda periksa sendiri Bible, Anda sendiri yang ngecek kebenarannya. Bahkan kalau nggak sempat selesai malam ini, Anda penasaran boleh langsung jumpai Bang Zuma kan, apalagi ini sama-sama Makassar ya, lebih gampang kalau mau belajar langsung. Iya, Minta betul. nomor WA aja gitu. Bisa. Minta motor. Minta motor. Gurunda motornya banyak. Kebetulan rencananya besok itu ada yang mau disyahadatkan juga. Masya Allah. MMCI punya Gurunda. Insya Allah, ya. Ya di TikTok kan dong. Bang Zuma, Iya. Oh ini udah. tadi Bang Zuma ngomong kalau pengorbanan anak sulung terjadi di gurun. Tapi yang saya dapat terjadi di Bukit Moria, Yerusalem, tempat berdirinya Bait Allah. Di data nomor berapa tuh? Nanti saya akan tunjukkan Moria itu di mana. Itu bisa dilihat dari mana kembalinya Abraham dengan anaknya ini setelah kejadian. Kita biasa manggil Pak Ketawa ke dia tuh, karena sama saya aja diskusi di sini udah 3 kali ya Bang Ores. Bang Ini yang ke ketawa 438 tadi. Apa? Mualafnya. Enggak, yang keempat nih diskusi di sini dia. Sekarang udah alhamdulillah. Di Alkitab yang saya dapat cuman ditulis Gunung Tuhan dan oleh ahli tafsir dianggap sebagai Sion. Dianggap sebagai Sion. Iya. Iya. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwasanya di dalam kitabnya teman-teman Kristen, dalam hal ini Perjanjian Lama, jelas sekali bahwasanya kejadian itu terjadi di Beersheba. Apa pembuktiannya? Kita lihat kemudian ketika di dalam Kejadian 21 nomor 33, Ibrahim sedang berada di Beersheba. Itu dulu. Terus diceritakan lagi bahwasanya Ibrahim dan Ishak itu pulang dari Beersheba. Ada apa? Sejak kapan kemudian Ishak itu pulang dari Beersheba? Coba Anda lihat dalam Kejadian 22 nomor 19-nya. Ibrahim dan Ishak pulang ke Beersheba. Kita lihat bagaimana kemudian apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu benar-benar nyata di tengah-tengah kita gitu. Di Kejadian 22 nomor 19, Abraham dan Ishak pulang ke Beersheba. Apa nggak salah itu? Yang tinggal di Beersheba siapa sih sebenarnya? Yang Beersheba itu Ismail dan ibunya. Nah, terus kenapa kemudian diceritakan di Kejadian 22 nomor 19, Ibrahim dan Ishak pulang ke Beersheba? Apa nggak salah tulis harusnya Ismail? Kalau dikatakan Ismail, Ibrahim dan Ismail pulang ke Beersheba, baru betul. Ini kok jadinya Ishak di situ? Sama seperti ketika dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Kenapa harus menyebut nama Ishak? Sementara anak tunggalnya itu adalah Ismail. Apa nggak salah Al-Quran menceritakan bahwa ahli kitab itu membuat kitabnya sendiri gitu? Coba Anda lihat Kejadian 22 nomor 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Kalau kita melihat di Kejadian 22 nomor 19, apakah yang kembali ke Beersheba ini Ishak atau Ismail? Karena setelah kejadian proses penyaliban terjadi di Mosia, mereka kembali ke Beersheba. Coba Anda lihat. Di mana kejadiannya kemudian? Di Mosia kata Anda. Setelah kejadian di Gunung Moria ini, itu kembali kemana dia? Ini kan perintahnya tuh di Kejadian 22, di nomor 2-nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria.
persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Oke, kita berlanjut ke data nomor 19-nya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal Berseba. Ini yang tinggal di Berseba siapa? Kita jujur-jujuran. Ya, Ismail. Berarti yang diambil harusnya di nomor 2 di Kejadian 22 ini adalah anakmu Ismail. Tapi ada penambahan Ishak. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Pergilah ke Moria. Setelah pulang ke Moria, dia ke Berseba. Siapa di Berseba tinggal? Ismail. Sederhana untuk membuktikan Al-Quran itu betul. Yang tinggal di Berseba siapa? Ismail. Mana datanya? Kejadian 21 nomor 14. Sudah jelas yang tinggal di Berseba itu adalah Ismail. Ketika terjadi pengorbanan di tanah Moria, setelahnya anaknya itu dikembalikan kembali ke tempatnya. Di mana kembalinya? Berseba. Ishak di mana? Hebron. Harusnya setelah terjadi di Moria, kembalilah kemudian Abraham untuk mengembalikan anaknya ke Hebron. Tapi faktanya kembalinya ke Berseba. Kemana tuh? Ke tempat tinggalnya Ismail. Dah selesai kita di situ. Sekarang tinggal Anda yang memikirkan. Iya, jadi yang namanya TKP itu ya, bagaimanapun di otak-atik pasti akan menampilkan kebenaran ya. Ini sama kayak penjahat gitu kan, dikiranya dengan menyingkirkan bukti-bukti nggak akan ketahuan. Ternyata tetap akan ada fakta-fakta yang bisa diungkap. Iya. Revisi udah nggak bisa soalnya itu. Mana tahu 50 tahun ke depan setelah kita sudah nggak ada deh yang temukan data itu. Wah, Bang Sumo nggak ada dengan timnya. Kita revisi lagi. Revisinya banyak banget itu. Ya, sebenarnya sesuatu yang palsu ya, mau di otak-atik gimana pun nanti yang lain akan kontradiksi lagi gitu. Mungkin kontradiksinya bukan di sini, tapi nanti akan kontradiksi yang lain-lain lagi. Silakan. Oke, sambil kita kasih waktu Baik. Bang Lol untuk mencerna, silakan Kores nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi disembah. Tuhan Yesus tidak berubah, lah kok disembah. Itu Ibrani 13 nomor 8 itu. Yesus Gurunda Kristus sedikit tadi ada hari ini dan ada selalu. ini. Iya, gimana? Ada pernyataan dari dia tadi, dari kemarin juga sih seperti itu ya. Saya teringat cerita Gurunda yang disahadatkan sama Gurunda itu, yang awalnya dia doyan banget dan tidak mau meninggalkan daging babi. Oh iya, Saya masih itu ingat tuh pendeta loh cerita itu. Gurunda itu. Betul. Nah, Pendeta loh itu. ini kejadian lagi sama Lol. Lol ini doyan banget dan tidak mau meninggalkan daging babi itu, Gurunda. Udah saya jelaskan tadi juga. Mungkin penjelasan saya kurang begitu. Gini. Ini ya, silakan Gurunda. Doyan makan babi gitu maksudnya. Iya. Nah, kalau Anda doyan makan babi, ya saya sangat mengkhawatirkan, karena kita ini hidup kan untuk selamat, ya kan? Kita itu hidup untuk selamat. Tapi bagaimana mungkin kemudian kita mau selamat kalau Tuhan sendiri mengancam pemakan babi ini? Di mana Allah mengancamnya? Saya bacakan ayatnya ya. Ya. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan dilenyapkan sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Kalau saya jadi Anda, saya tidak mau dilenyapkan oleh Tuhan hanya karena seekor babi, makanan babi. Ngeri itu. Yesaya 66. Ngeri itu, 17. ngeri.
Sedangkan kalau di Al-Quran kita bercerita ya, di dalam Al-Quran itu bagaimana kemudian akuratnya pemberitaannya bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail. Coba kita lihat di dalam surah As-Saffat. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ketika dia berdoa kemudian, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar. Siapa anak yang sabar ini? Apakah Ishak atau Ismail? Tapi tidak disebutkan namanya di situ, Bang Suma. Di situ tidak ada Ismail. Gampang untuk menjawabnya. Anak yang sabar itu Ismail. Ayatnya di mana? Wa Ismaila wa Idris wa Zalkifli kullun minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, dia itu termasuk orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Ismail. Maka kami berikan berita gembira kepada Abraham dengan kami memberikan seorang anak yang sabar. Siapa yang sabar? Ismail. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli. Zulkifli juga orang yang sabar. Kullum minas sabirin. Mereka itu adalah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, lalu ayatnya mengatakan apa? Falamma balaga ma'ahu sa' qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma za tara. Qala ya abati. Ini jelas nih. Ketika dia katakan, ya Tuhan, ya bapakku, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ini? Ismail. Lalu ayat selanjutnya mengatakan bahwasanya ketika proses itu terjadi, maka Allah mengatakan kembali, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan kami kemudian memberikan berita gembira kepadanya dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Nah, Ishak itu orang yang saleh, Ismail orang yang sabar, yang dikurbankan dikatakan sebagai orang yang sabar. Final kita di situ. Jadi kesimpulannya, Al-Quran dengan terang mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ismail. Bible juga mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ismail, meski ada nama di sana disebutkan Ishak, tapi ternyata dia dikembalikan ke Beersheba setelah proses pengorbanan terjadi. Berarti penambahan kata Ishak itu sangat jelas ada di sana. Inilah yang kemudian Al-Quran terangkan. Al-Quran mengatakan bahwasanya celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Itu juga Allah katakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsira. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi nama Ismail disembunyikan, ditaruhlah nama Ishak di sana meskipun tidak cocok. Demikian sementara, silakan. Oke, mungkin aku tambahin sedikit Bang Lol ya, sebagai referensi, karena aku tahu bagaimana orang-orang di sebelah ini suka sekali mendiskreditkan Ismail ya. Seakan-akan Ismail ini orang yang terbuang lah, anak yang tidak diinginkan lah, dan sebagainya. Jadi kalau Bang Lol lihat ya, di kisah yang ada di Bible sendiri, bagaimana Ismail itu adalah seorang anak yang luar biasa baik, seorang anak yang soleh ya, tidak pernah melawan. Dan bahkan ya, kalau Bang Lol baca, saat Abraham meninggal itu kan 175 tahun ya, 175 tahun dan dia meninggal. Yang menguburkannya siapa? Yang menguburkannya adalah Ishak dan Ismail. Kedua anaknya ada di situ untuk menguburkan. Jadi bagaimana mungkin kalau seorang anak yang sudah dibuang terus tidak berhubungan lagi dengan anak itu, dia bisa hadir saat pemakaman bapaknya? Nggak mungkin. Artinya apa? Selama ini hubungan mereka baik-baik saja. Begitu juga hubungan Ismail dan Ishak.
Ya, jadi hubungannya itu bagus sehingga waktu bapaknya meninggal, mereka berhubungan. Mereka kontek-kontekan. Ya. Bayangkan, dulu nggak segampang sekarang. Kalau sekarang kamu mungkin, contoh misalnya Bang Lol ada di Papua, tinggal di WhatsApp, bapak meninggal gitu. Masih gampang, zaman dulu nggak segampang itu. Artinya apa? Dari Abraham sebelum meninggal, mereka itu sudah sangat intens berhubungan. Ya mungkin saat itu Abraham sudah mulai sakit-sakitan ya. Jadi Ismail ada di sana juga untuk menjaga bapaknya, Ishak juga ada di sana untuk menjaga bapaknya sampai Abraham meninggal. Jadi selama ini banyak sekali orang yang mendiskreditkan seakan-akan Ismail ini sejak dibuang udah nggak ada hubungan lagi gitu kan. Banyak narasi-narasi, framing-framing yang dibuat seakan-akan Ismail itu sudah dikucilkan, sudah disingkirkan, sudah tidak berhubungan dengan Abraham. Padahal di Alkitab sendiri mencatat bahwa saat Abraham meninggal ada Ismail di sana. Itu menunjukkan apa? Hubungan mereka sangat dekat. Nah, itu yang kalian harus tahu dan semoga ini jadi referensi juga bagi Bang Lol. Ya, sekali lagi saya katakan, membuat kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya itu tetap akan ada celah. Tetap akan ada celah yang bisa digali dan terbukti ya. Dari data-data yang disampaikan sama Bang Zumaya udah jelas sekali. Oke, silakan Bang Lol lanjut. Terima kasih atas jawaban yang Abang berikan pada saya. Untuk pertanyaan lainnya saya sendiri tidak ada, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini tiba-tiba saja terlintas di benak saya jika ada sesuatu yang berhubungan yang saya dengar atau terjadi, lalu tiba-tiba muncul dan terlintas dalam pikiran saya. Itu saja, Pak. Masya Allah. Terpuaskan nggak dengan jawabannya gitu? Iya, puas. Alhamdulillah. Mungkin Barakumullah. kalau menurut saya Bang Kores, dengan pertanyaan yang refleks yang spontan seperti itu, apa ini disebutkan bisa petunjuk ya Gurunda atau satu hidayah? Gimana menurut Gurunda nih? Ini kan pertanyaannya dia spontan, nggak dicari-cari atau nggak dibuat-buat gitu loh. Ya, kalau saya gini loh Bang, sama dari kemarin saya menjelaskan gitu. Saya selalu dituduh sebagai penghujat gitu ya. Saya kalau di posisi teman kita, saudara Kristen yang sudah lembut hatinya untuk menerima dan bertanya tentang Islam, di mana sih titik kebenaran Islam ini kan gitu ya. Artinya poin-poin hidayah itu sudah ada gitu ya. Hidayah itu kan orang yang melembutkan hati. Nah, ketika orang itu lembut hatinya, kemudian dia belajar Bible, apa yang kemudian menjadi sentral iman, yaitu Yesus dengan adanya penyaliban, kebangkitan dan seterusnya yang adalah Tuhan katanya. Ketika Bible itu menerangkan bahwa dia manusia pada saat di dunia, pada saat dia terangkat, pada saat dia duduk bersama dengan Tuhannya, pada saat dia datang kedua kalinya, tetap dia adalah manusia, maka posisi kebenaran itu ada pada Islam. Poinnya, misalnya 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Dinda Kores datang sebagai manusia, Dinda Julius datang sebagai manusia, Dinda Moto datang sebagai manusia, pengamat datang sebagai manusia, Bang Suma datang sebagai manusia. Apakah berarti bahwa Bang Suma dan kawan-kawan tadinya adalah Tuhan sehingga ia datang sebagai manusia? Tidak. Itu yang pertama. Penyesat adalah dia yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, tetapi datang sebagai Tuhan. Nah, sekarang posisi ini yang harus dijelaskan kepada teman-teman. Yesus itu siapa? Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Ketika Yesus tidak diimani datang sebagai manusia, maka muncullah embel-embel dia juga itu adalah 100% Tuhan. Penyesat. Yesus memang manusia, Bung. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia ketakutan, dia disunat, dia dinetein. Tetapi itu karena dia dari sisi kemanusiaannya. Tapi Yesus itu juga 100% ilahi. Anti Yesus, anti Kristus dia itu. Ya manusia.
Mau dia rohnya, mau dia pekerjaannya, mau dia mukjizatnya, apapun itu, manusia ya manusia. Harus diimani Yesus itu datang sebagai manusia. Jangan imani sebagai yang lain. Kapan tidak diimani sebagai manusia saja, maka kita adalah antikristus. Jadi kedatangannya sebagai manusia. Markus 14 nomor 62, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini, Yesus ketika dia di atas langit pun duduk sebagai anak manusia, di samping dia yang maha kuasa. Manusia dia. Kedatangannya yang kedua, Matius 16 nomor 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Coba, dari aspek mana dia menjadi Tuhan? Jadi kalau hanya karena melembutkan hati kemudian menerima kebenaran ini, tempatnya itu sebenarnya di Islam. Islam tempatnya orang-orang ini yang melembutkan hati. Karena hanya dengan Islamlah kemudian orang bisa mendudukkan kedudukan Yesus itu sebagai tempat yang sebenar-benarnya. Yesus itu utusan Tuhan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak selain daripada aku, maka sembahlah aku. Semua nabi mengajarkan menyembahnya kepada Allah saja. Nah, Nabi Isa juga datang kepada Bani Israel. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladina tahtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan juga taatlah kepada aku. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Jadi yang ada di dalam Bible tentang Yesus, yang Yesus terangkan tentang dirinya, itu Al-Quran sudah uraikan. Dia hanya rasul kepada Bani Israel yang minta untuk ditaati ajarannya. Tuh, sangat sederhana itu. Jadi kalau misalnya saudara kita ini bertanya tentang yang dikorbankan siapa, Al-Quran mengatakan Ismail, kitabnya saudara juga mengatakan Ismail, lalu tunggu apa lagi? Kebenaran sudah terpampang di depan mata. Demikian. Oke, Klol. Tanpa berpanjang lebar lagi, karena Klol ini posisinya Makassar juga. Alhamdulillah Makassar adalah salah satu pusat pembelajaran Islam dan juga pusat komunitas Islam yang gaul-gaul di sini gaya ulama. Jadi kalau misalnya memang udah niat, udah mantap, keraguan tinggal sedikit lagi dan solusinya sudah tergambarkan, tafadhol silahkan, kami menantikan persaksiannya. Kalau mau. Jadi saya syahadat di sini atau gimana? Di sini aja nggak apa-apa. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Wala ilaha illallah. Ayo Ya, Iwan kalau Pila yang di misalnya bawah bantu doa. Iwan Pila yang di bawah bantu doa. Ayo cepat bantu doa Iwan Pila. Alhamdulillah, Ya. barakallah. Kalau memang benar-benar nggak ada paksaan lagi, memang sudah mantap, di sini bisa. Nanti di dunia nyata, insya Allah Gurunda langsung bantu untuk persuratannya dan juga penguatan akidah, maksudnya penambahan ilmu-ilmunya gitu. Ini udah takdir Allah lo dipertemukan dengan kami di sini dan juga yang kami cintai Gurunda Zuma. Silahkan Lol. Kalau persuratan itu gimana? Ya, memang beneran udah siap untuk syahadat di sini sekarang. Bisa, tapi kalau ada pertanyaan saya tanya-tanya ya. Iya bisa, kalau misalnya syahadat nanya lagi ya bisa. Mau nanya dulu terus syahadat juga bisa aja. Iya, minta aja nomor Bang Zuma atau Kores. Nanti setiap ada kamu misalnya tiba-tiba terpikirkan nih, ya pertanyaan-pertanyaan, langsung aja kontak mereka. Oke, kalau misalnya Brother Lol mau syahadat sekarang, apakah ada paksaan? Tidak. Allahu Akbar. Silahkan Gurunda kami penuntunannya. Iya. Oke ya. Jadi kalau misalnya saudara kita ini mau bersyahadat di sini boleh.
Terus kalau misalnya besok mau syahadat offline juga boleh. Nanti saya arahkan, kebetulan besok juga ada yang mau bersyahadat. Sekalian dibuatkan kemudian ijazah, sertifikat gitu ya. Sertifikat mualaf sebagai legalitas bahwa saudara kita ini sudah meluk ajaran agama Islam. Dan itu perlu kedepannya Anda gunakan sebagai data-data kepribadian bahwa agama Anda sekarang sudah Islam gitu. Kalau urusan administratif saya belum berani. Ya, arti Masuk kata bukan KTP, tapi dikasih sertifikat doang. Oh ya, terima kasih. jadi gimana? Kita syahadat sekarang? Sekarang aja. Masya Allah, barakallah ya. Antum semua jadi saksi ya. Saudara kita ini ingin bersyahadat. Nama aslinya siapa? Boleh saya tahu? Person. Verson. Iya. Oke. First. First. Bang Person belum bisa open cam ya? Belum bisa. Oh, belum 1000. Ini Gurunda, mohon maaf sebentar saya ganggu. Ini ada hampir 1000 di sini. Mohon dong tolong di follow biar bisa open cam. Gurunda, dilanjut. Mohon maaf ganggu. Iya, baik. Teman-teman sekalian, antum semua jadi saksi. Malam ini sahabat kita ingin kembali kepada posisinya sebagai hamba Tuhan gitu ya, hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita membimbing beliau bersyahadat untuk mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saudara ikuti saya menggunakan bahasa Arabnya, nanti kita terjemahkan, Anda ikuti juga. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Anda sekarang menjadi Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu menjadi Akbar. Muslim. Masya Allah. Anda sekarang adalah saudara kami, bagian daripada kami, bagian daripada tubuh kami, di mana umat Islam itu laksana satu tubuh. Jika satu tubuh bagian lainnya itu sakit, maka semuanya akan merasa sakit. Ya, dan siap-siap dalam keadaan seperti ini, saudara akan banyak mendapatkan ujian. Banyak ujian, entah itu dari keluarga, dari kesehatan, dari pekerjaan, dan Anda harus siap untuk itu. Karena Al-Quran memang sudah mengatakan, jangan Anda mengatakan diri Anda beriman sebelum Anda itu kami uji gitu. Itu kata Allah. Jadi saudara saya, nasihat saya supaya saudara ini nanti akan begitu bersyahadat, ya lekatkan diri Anda dengan orang-orang yang taat, dengan orang yang beriman. Saya sih sarannya kalau bisa aktif dengan saya di MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia. Kebetulan kita masih butuh banyak personil untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Saya kira begitu. Alhamdulillah. Sahabat saya mungkin salah satunya bisa mendoakan. Dinda Kores, doakan saudara kita ini meski dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ada dalam hatimu itu apa gitu. Kita berdoa untuk saudara kita yang baru. Harapan pertama, semoga hidayah Allah selalu menyertai kita, Bang Zuma, host, Bang Dr. Akal atau Bang Julius, Mas Kores dan Mas Lol, dan seluruh teman-teman yang menonton. Semoga hidayah yang Allah berikan kepada kita selalu langgeng sampai detik-detik kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang Amin. kedua, semoga suatu saat di akhirat kita itu termasuk umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dirindukan oleh Rasulullah dan dirindukan oleh para sahabat Rasulullah. Dan semoga iman yang ada pada hati Mas Lol itu tidak akan pernah berubah sampai akhir hayat, terus husnul khotimah, dan semoga selalu Allah bimbing melalui para apologet, para mujahid ya, mujahidin, para ulama, dan Mas Lol jangan lupa selalu dekat-dekat dengan orang-orang solih agar selalu diarahkan kepada jalan yang benar. Saya doa pakai bahasa Arab ya, Bang Zuma ya. Tafadhal akhi, tafadhal. Ana mahir fil lughat Arabiyah, walakin qalil fa qalil. Fadal. Ana uhibbul Indomie, Ustadzi. Silakan. Amin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana a'malana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. inna nas'alukal hidayah wal barakah wal rahmah wal afiyah wassalamah wal istiqamah. Allahumma ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa la tuhammilna ya Allah mimma la taqata lana bih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Subhanallah. Allahu akbar.